Salah satu permata dalam strategi Sunan Bonang adalah kecintaannya pada budaya. Ia adalah seorang seniman sekaligus ulama, seorang filsuf sekaligus penyebar ajaran. Ia memahami betul bahwa masyarakat Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Bukan Sunan Bonang namanya jika ia hanya melarang atau mengabaikan. Justru ia merangkul kedua mahakarya budaya ini dan mentransformasikannya menjadi kendaraan dakwah yang ampuh. Bayangkan, di tengah keremangan malam, diiringi sayup-sayup bunyi gamelan yang magis, Sunan Bonang muncul sebagai dalang. Ia bukanlah dalang biasa, dengan suara yang membius, gerak tangannya di tepian laut utara Jawa, ketika angin membawa suara ombak yang beradu dengan karang, lahirlah seorang ulama besar yang kelak menyalakan lentera Islam di tanah Jawa, Sunan Bonang. Ia bukan hanya seorang pendakwah, tetapi juga seorang seniman, pemikir, dan guru ruhani yang mampu memadukan keindahan budaya dengan ketinggian ajaran Islam. Dalam masa ketika hati manusia masih terpaut pada kepercayaan lama, Sunan Bonang tidak datang dengan pedang atau ancaman. Ia datang dengan gamelan yang merdu, dengan syair yang lembut, dan dengan hikmah yang menenangkan jiwa. Melalui tembang dan karya seni, ia mengajarkan tauhid, memperkenalkan cinta kepada Tuhan, dan menanamkan kebaikan dalam cara yang paling halus dan indah. Dari kisah Sunan Bonang, kita belajar bahwa dakwah bukan hanya soal kata-kata, tetapi tentang cara menyentuh hati. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan kelembutan lebih kuat daripada kekerasan, dan bahwa agama bisa tumbuh subur jika disiram dengan kasih dan pengertian. Sunan Bonang menunjukkan bahwa kearifan lokal bukanlah penghalang bagi kebenaran, melainkan jembatan menuju cahaya ilahi. Inilah kisah Sunan Bonang. Di tengah riuhnya zaman, ketika biduk peradaban Nusantara masih bimbang mencari arah, muncullah sosok-sosok agung yang ditakdirkan menjadi pelita. Mereka adalah 9 wali, duta-duta cahaya yang mengemban misi suci, menancapkan pilar-pilar Islam di tanah yang kaya raya ini. Dan di antara 9 bintang kejora itu, berkilau laksana permata yang tak tertandingi adalah Raden Makdum Ibrahim yang lebih dikenal dengan julukan agungnya, Sunan Bonang. Ia bukanlah sembarang manusia. Sunan Bonang adalah putra sulung dari Mahaguru Islam Nusantara yang disegani, Sunan Ampel, atau yang nama aslinya adalah Raden Rahmat. Bayangkan, dari ikatan suci pernikahan Sunan Ampel dengan seorang putri Adipati Tuban, lahirlah 2 permata hati yang kelak akan menjadi obor penerang. Yang pertama dan tertua adalah Raden Makdum Ibrahim sendiri, Sunan Bonang. Kemudian menyusul sang adik, seorang penyebar dakwah yang juga tak kalah karismatik, yang kita kenal sebagai Sunan Derajat atau Syarifuddin. Kisah keluarga mulia ini berlanjut dengan adik bungsu mereka, seorang putri jelita bernama Dewi Sarah, yang takdirnya mengikatnya dalam janji suci dengan salah satu wali legendaris lainnya, sang pengembara bijak, Sunan Kalijaga. Sebuah keluarga yang seluruh anggotanya seolah terlahir untuk membawa perubahan, mengukir sejarah dengan tinta emas keimanan. Tepat pada tahun 1465 Masehi, di sebuah dusun yang kini menyandang namanya, Bonang, di wilayah Tuban, sebuah nyawa agung dilahirkan. Bonang bukan sekedar nama tempat, melainkan saksi bisu akan awal mula perjalanan seorang wali yang kelak akan mengubah wajah spiritual Nusantara. Sejak detik kelahirannya, seolah ada aura khusus yang menyelimuti dirinya, menandakan bahwa ia terlahir untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Namun,
Keagungan Sunan Bonang tidak hanya terletak pada perannya sebagai salah satu dari 9 wali. Ada rahasia yang terukir jauh lebih dalam, menembus lorong waktu, sebuah ikatan yang menghubungkannya langsung ke sumber segala kemuliaan. Secara silsilah, Sunan Bonang adalah keturunan ke-23 langsung dari junjungan alam semesta, sang nabi terakhir, Muhammad. Bayangkan, sebuah untayan permata yang tak terputus, mengalirkan darah kenabian dari putri beliau yang mulia, Siti Fatimah Az-Zahra, dan menantu beliau yang gagah perkasa, Ali bin Abi Thalib, hingga tiba pada sosok Sunan Bonang. Tak heran jika dalam lembaran kuno Serat Darmo Gandul, sebuah karya sastra legendaris yang mengisahkan runtuhnya Majapahit, namanya disebut dengan julukan Sayyid Kramat. Sebuah pengakuan akan kemuliaan nasabnya, menegaskan bahwa ia adalah keturunan langsung dari bangsa Arab, dari jalur ayah yang mengalirkan darah kenabian. Julukan ini bukan sekedar gelar, melainkan sebuah penegasan akan takdirnya yang luar biasa. Sebuah amanah yang terukir jauh sebelum ia menghirup napas pertama di Bonang, Tuban. Kisah Sunan Bonang bukanlah sekadar deretan fakta sejarah. Ia adalah epik tentang seorang penyebar cahaya, seorang arsitek peradaban Islam Nusantara, yang tak hanya mewarisi ilmu dan kebijaksanaan, tetapi juga mengemban amanah besar dari sebuah garis keturunan yang paling mulia. Sebuah takdir yang terukir dari sanubari seorang keturunan Nabi, yang mengemban amanah besar untuk menerangi kegelapan zaman. Namanya abadi, terukir dalam lembaran sejarah Islam Nusantara, sebagai sang ulama, sang penyebar, sang Sayyid Kramat yang tak pernah padam sinarnya. Setelah terungkapnya benang merah silsilah nan mulia yang mengalirkan darah kenabian dalam diri Raden Makhdum Ibrahim, atau yang kita kenal sebagai Sunan Bonang, kini mari kita selami babak-babak perjalanan hidupnya yang epik. Sebuah kisah perjuangan, pengabdian, dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh zaman. Sejak usia belia, ketika kebanyakan anak masih dalam pangkuan manja, Raden Makhdum Ibrahim sudah akrab dengan kitab-kitab suci dan ajaran-ajaran luhur. Ia adalah putra dari Sunan Ampel, seorang ulama terkemuka dan salah satu pionir Wali Songo, yang cahayanya telah menerangi tanah Jawa. Di bawah bimbingan langsung sang ayahanda, yang tak lain adalah guru besar agama Islam di Nusantara, Sunan Bonang ditempa dengan ilmu-ilmu keislaman, mulai dari fikih, tasawuf, hingga seni dakwah. Setiap ayat yang dihafal, setiap hadis yang dipelajari, seolah menjadi pondasi kokoh bagi jiwa mudanya yang kelak akan menjadi mercusuar Islam. Namun dahaga akan ilmu tak pernah padam dalam sanubari Sunan Bonang. Tak cukup hanya menimba dari sumber mata air di tanah Jawa, panggilan untuk mencari ilmu hingga ke ujung dunia pun bergelora. Bersama sepupunya yang cerdas dan berjiwa besar, Raden Paku, yang kelak akan dikenal sebagai Sunan Giri, mereka mengarungi Samudra Biru, mengukir jejak kaki di negeri seberang. Tujuan mereka adalah Pasai, sebuah kerajaan Islam yang masyhur di Sumatera, tempat bersemayamnya Syekh Awalul Islam, yang ironisnya adalah ayah kandung dari Raden Paku sendiri. Di Pasai, di bawah bimbingan Syekh Awalul Islam dan ulama-ulama lainnya, wawasan kedua pemuda ini semakin meluas, menyerap hasanah keilmuan Islam yang kaya raya dari berbagai penjuru dunia. Mereka bukan hanya belajar, melainkan mendalami, mengkaji, dan menghayati setiap ajaran dengan semangat membara. Tak berhenti di Pasai, jejak langkah mereka membawa keduanya lebih jauh lagi, menyeberang ke Malaka. Saat itu, Malaka adalah denyut jantung peradaban Islam Melayu, sebuah pusat kebudayaan yang gemilang, dan menjadi nadi pengajaran dan penyebaran ajaran Islam di seluruh Asia Tenggara. Di sana, di tengah hiruk pikuk pelabuhan yang ramai dan gemuruh masjid yang tak pernah sepi, Sunan Bonang dan Raden Paku menyempurnakan ilmu mereka, berinteraksi dengan para cendekiawan dari berbagai bangsa, dan menyaksikan sendiri betapa luasnya pengaruh Islam. Ketika ilmu telah terhimpun dan jiwa telah matang oleh pengalaman, kedua murid agung itu pun kembali ke tanah Jawa. Dengan dada penuh hikmah dan semangat membara, mereka siap mengabdikan diri untuk menyebarkan cahaya Islam. Namun, takdir memisahkan jalan mereka. Raden Paku menuju ke Giri, sebuah bukit strategis, di mana ia kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren yang kelak tumbuh menjadi kerajaan ulama.
menjadikannya dikenal sebagai Sunan Giri. Sementara itu, Sunan Bonang atas arahan bijaksana dari ayahandanya Sunan Ampel melangkah menuju Lasem, Rembang. Di sanalah babak baru perjuangan Sunan Bonang dimulai. Sunan Bonang bukanlah sekedar seorang cendekiawan yang tenggelam dalam kitab-kitab. Ia adalah seorang visioner, seorang arsitek peradaban yang turut serta dalam membidani lahirnya sebuah kekuatan baru di Nusantara. Kerajaan Islam Demak. Bersama para wali songo lainnya, ia aktif membantu berjalannya roda pemerintahan Demak. Bahkan tangan-tangan mulia para wali songo, termasuk Sunan Bonang, turut mendirikan Masjid Agung Demak, sebuah mahakarya arsitektur dan simbol kekuatan Islam yang masih berdiri kokoh hingga kini. Peran Sunan Bonang tak berhenti di situ. Ia juga memiliki andil besar dalam pengangkatan Raden Patah sebagai pemimpin, mengukuhkan fondasi kerajaan Islam Demak yang akan mengubah peta politik dan spiritual Jawa. Atas kepercayaan dan pengakuannya terhadap keilmuan serta harisma Sunan Bonang, Raden Patah kemudian menganugerahkan jabatan yang sangat prestisius kepadanya, Imam Masjid Agung Demak. Sebuah posisi yang tidak hanya menuntut kepemimpinan spiritual, tetapi juga otoritas keagamaan tertinggi. Di mimbar itulah Sunan Bonang membimbing umat, menyemai nilai-nilai keislaman dan menegakkan syiar agama. Namun, biduk perjuangan tak selalu berlayar mulus. Ada kalanya gelombang perbedaan pandangan menghantam. Beberapa waktu kemudian, timbul perselisihan paham antara Sunan Bonang dengan Sultan Demak. Detail perselisihan itu mungkin terkubur dalam kabut sejarah, namun implikasinya sangat jelas. Dengan hati yang mungkin berat namun teguh pada prinsip, Sunan Bonang memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai Imam Masjid Agung Demak. Ia memilih untuk menarik diri dari hiruk-pikuk istana bukan sebagai bentuk kekalahan, melainkan sebagai pilihan mulia untuk kembali ke jalur dakwah murni. Ia kembali ke Lasem, tepatnya di Bonang tempat kelahirannya, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di sana, ia mendirikan sebuah pondok pesantren dan masjid yang megah, yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pengkaderan para da'i dan ulama masa depan. Dari sanalah, ilmu-ilmu yang telah ia timba dari berbagai penjuru dunia disalurkan, membentuk generasi penerus yang akan melanjutkan estafet dakwah Islam. Sunan Bonang memilih menjadi guru bagi bangsa, pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang melalui pendidikan. Di balik kehidupan penuh perjuangan dan pengabdian ini, tersimpan sebuah rahasia pribadi yang masih menjadi misteri. Perihal pernikahan Sunan Bonang, riwayatnya terbelah menjadi dua arus yang berbeda. K.H. Mustafa Bisri dalam kitabnya yang berjudul Tarikhul Aulia dengan tegas mencatat bahwa Sunan Bonang pernah menyunting seorang putri jelita bernama Dewi Hirah, yang tak lain adalah putri Raden Arya Jakandar atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Malaka. Bahkan para penjaga makam Sunan Bonang di Tuban pun menguatkan riwayat ini, meyakini bahwa beliau memang pernah berumah tangga. Namun di sisi lain, beberapa sumber lain justru menyiratkan kisah yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa Sunan Bonang tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, memilih untuk mengabadikan seluruh hidupnya, setiap tarikan napasnya, hanya untuk menyebarkan agama Islam. Sebuah pilihan agung jika memang benar adanya, yang menunjukkan totalitas pengabdiannya kepada ilahi. Akhirnya, pada tahun 1525 Masehi, sang pelita itu meredup. Sunan Bonang, sang Sayyid Keramat, sang penyebar cahaya, menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan warisan yang tak terhingga bagi Nusantara. Namun, misteri takdir tak berhenti di situ. Bahkan setelah wafatnya, sosok Sunan Bonang masih menjadi pusat perdebatan dan kerinduan. Kontroversi mengenai makamnya adalah salah satu yang paling masyhur. Saat ini, ada 4 lokasi yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Sunan Bonang. Seolah-olah jasad beliau terlalu agung untuk dikuburkan hanya di satu tempat.
Yang paling masyhur dan sering diziarahi adalah yang berada di Tuban, tepatnya di dekat Masjid Agung Tuban, menjadi magnet spiritual bagi jutaan umat. Namun, ada pula yang meyakini makamnya berada di Tambak Keramat, Bawean, sebuah pulau yang sunyi namun menyimpan aura mistis. Tak hanya itu, sebuah lokasi di Singkal, Kediri yang terletak di tepi Sungai Brantas yang perkasa juga diklaim sebagai tempat beliau bersemayam. Dan yang terakhir, sebuah bukit yang membelah antara Rembang dan Lasem juga disebut-sebut sebagai tempat peraduan sang wali. 4 makam, 4 klaim, sebuah misteri yang abadi. Namun, barangkali justru keragaman lokasi ini yang mengisyaratkan betapa luasnya jejak Sunan Bonang, betapa mendalamnya pengaruhnya yang tak terbatas pada satu titik geografis saja. Ruh dan ajarannya tersebar di seluruh penjuru negeri, melampaui batas-batas kuburan fisik. Ia memang telah wafat, tetapi warisan spiritualnya, ilmu-ilmunya, dan semangat pengabdiannya terus hidup, abadi, menerangi jiwa-jiwa di Nusantara sepanjang masa. Di jantung tanah Jawa, sebuah peradaban megah telah berakar kuat, ditenun oleh benang-benang tradisi Hindu-Buddha yang mengikat erat jiwa raga masyarakatnya. Ketika cahaya Islam mulai mengintip dari ufuk timur, tantangannya bukanlah perang senjata, melainkan perang hati dan pikiran. Bagaimana mungkin sebuah ajaran baru yang datang dari negeri nun jauh dapat menembus tembok adat istiadat dan kepercayaan yang telah mendarah daging selama berabad-abad? Maka muncullah Sunan Bonang, seorang maestro dakwah, putra Sunan Ampel yang brilian dengan strategi yang bukan hanya cerdas, melainkan juga penuh kearifan dan kelembutan. Ia memahami bahwa untuk menanamkan benih Islam di tanah yang subur ini dibutuhkan pendekatan yang akulturatif dan persuasif. Ia tak datang dengan pedang yang memisahkan, melainkan dengan tangan yang merangkul, hati yang memahami, dan lisan yang menyejukkan. Inilah filosofi dakwah yang ia genggam erat. Jalan hikmah, kebijaksanaan yang mendalam, mau'idatul hasanah, nasihat yang santun dan menyentuh, dan mujadalah billati hiya ahsan, adu argumentasi dengan cara yang paling baik dan menenangkan. Dengan visi yang tajam, Sunan Bonang melihat apa yang telah mendalah daging di kalangan masyarakat Jawa bukan sebagai rintangan, melainkan sebagai wasilah, sebuah jembatan. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, segala bentuk kebudayaan, kesenian, dan kebiasaan akan ia rangkul, ia olah, dan ia sulap menjadi media penyebaran tauhid. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal sebagai mau'idatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, sebuah metode yang secara khusus dirancang untuk menyentuh hati para tokoh berpengaruh, raja, bangsawan, orang kaya, tuan tanah, hingga para tetua adat setempat. Salah satu permata dalam strategi Sunan Bonang adalah kecintaannya pada budaya. Ia adalah seorang seniman sekaligus ulama, seorang filsuf sekaligus penyebar ajaran. Ia memahami betul bahwa masyarakat Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Bukan Sunan Bonang namanya jika ia hanya melarang atau mengabaikan. Justru ia merangkul kedua mahakarya budaya ini dan mentransformasikannya menjadi kendaraan dakwah yang ampuh. Bayangkan, di tengah keremangan malam, diiringi sayup-sayup bunyi gamelan yang magis, Sunan Bonang muncul sebagai dalang. Ia bukanlah dalang biasa. Dengan suara yang membius, gerak tangan yang lincah menggerakkan setiap tokoh wayang, dan naras yang mengalir deras, ia mampu menarik dan membius ribuan penonton. Ia tak hanya memainkan lakon-lakon tradisional, melainkan dengan cerdik mengubah dan menyisipkan nafas Islam di dalamnya.
Kisah Pandawa dan Kurawa yang semula kental dengan ajaran khas Hindu di tangan Sunan Bonang diinterpretasikan ulang dengan begitu jenius. Adegan-adegan perang yang dahsyat dalam kesenian wayang itu ia gambarkan sebagai jihad melawan hawa nafsu pribadi. Sebuah pertarungan abadi dalam diri manusia untuk mencapai pencerahan dan pembebasan dari penjajahan hawa nafsu material dari segala hal duniawi yang membuat kita lalai akan hakikat kehidupan. Setiap aransemen gamelan yang dimainkan, setiap lirik yang dilantunkan, seolah terdapat nuansa zikir yang halus, mendorong pendengarnya perlahan-lahan menuju kecintaan pada kehidupan akhirat. Dan ada sebuah kelihayan yang tak terlupakan dari pertunjukan wayangnya. Pertunjukan itu tidaklah gratis, tetapi tiket masuknya bukanlah harta benda. Masyarakat yang ingin menyaksikan keindahan wayang wajib mengucapkan kalimat syahadat, atau yang ia sebut kalimosodo. Kelihayan Sunan Bonang dalam mempromosikan pertunjukan wayang ini begitu dahsyat, membuat masyarakat tergiur dan penasaran ingin menyaksikannya. Tanpa mereka sadari, dengan mengucapkan kalimat syahadat sebagai tiket, mereka telah melangkahkan kaki pertama menuju Islam. Dalam salah satu adegan wayang, Sunan Bonang bahkan akan menjelaskan secara rinci arti dan makna kalimosodo itu, menegaskan bahwa itu adalah syarat utama untuk memeluk agama Islam. Sebuah metode yang brilian, lembut, namun efektif luar biasa. Metode ini juga yang melahirkan tradisi sekaten yang konon namanya berasal dari kata syahadatain. Tak hanya wayang, Sunan Bonang juga adalah seorang musisi dan penyair ulung. Ia mengakomodasi Islam sebagai ajaran yang mengalami historisasi dengan kebudayaan. Gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu di tangan beliau diubah menjadi instrumen yang bernuansa zikir, mengalunkan melodi-melodi spiritual yang menenangkan. Salah satu mahakaryanya yang paling terkenal adalah tembang Tombo Ati, Obat Hati. Tembang ini dengan lirik-lirik yang sederhana namun syarat makna tentang penyucian jiwa hingga kini masih asyik ditembangkan, bahkan telah dipopulerkan dan terus menyentuh hati jutaan orang, membuktikan keabadian warisan Sunan Bonang. Ia juga disebutkan menciptakan salah satu macapat, yaitu Durma, sebuah bentuk puisi tradisional Jawa yang juga ia gunakan sebagai media dakwah. Di luar gamelan dan pertunjukan wayang, Sunan Bonang juga banyak mengubah karya sastra berbentuk tembang tamsil atau suluk. Suluk dalam kosakata bahasa Arab bermakna menempuh jalan thorikoh atau tasawuf. Melalui suluk-suluknya seperti suluk wujil atau suluk khalifah, Sunan Bonang menyelami relung-relung terdalam spiritualitas, mengajarkan tentang kesucian jiwa, perjalanan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hakikat kehidupan yang lebih tinggi. Jika disampaikan dalam bentuk tembang, disebut suluk. Jika diungkapkan sebagai prosa, disebut wirid. Melalui karya-karya sastra ini, beliau mampu menjangkau para pencari kebenaran, menuntun mereka pada jalan tasawuf yang penuh kedamaian. Demikianlah, Sunan Bonang bukanlah sekadar seorang ulama yang mengajarkan dogma. Ia adalah seorang seniman, seorang budayawan, seorang psikolog massa, dan seorang strategis dakwah yang tiada tanding. Dengan kearifan yang melampaui zamannya, ia menenun benang-benang Islam ke dalam kain kebudayaan Jawa, menciptakan harmoni yang abadi, dan meninggalkan warisan spiritual serta artistik yang tak ternilai harganya bagi Nusantara. Melalui gamelan, wayang, dan tembang, ia menggetarkan jiwa, bukan dengan paksaan, melainkan dengan melodi cinta dan kebijaksanaan, mengubah hati, satu persatu, hingga Islam bersemi kokoh di bumi Jawa. Setelah menyingkap tabir metode dakwah Sunan Bonang yang akulturatif dan persuasif, kini mari kita selami dua kisah teladan yang mengilustrasikan bagaimana kebijaksanaan dan kesaktian beliau berpadu dalam menyebarkan cahaya Islam, bukan dengan paksaan, melainkan dengan sentuhan hati dan mukjizat. Di suatu senja yang temaram, rombongan santri Sunan Bonang mengarungi hutan jati yang lebat di kawasan Tuban, Jawa Timur. Udara dipenuhi suara serangga malam dan bayangan pepohonan menari-nari di terpa angin. Perjalanan mereka yang damai tiba-tiba terhenti oleh teriakan-teriakan garang. Di hadapan mereka,
muncul gerombolan perampok yang dipimpin oleh seorang berandal bertubuh besar dan berwajah bengis. Kebo Danu namanya. Aura ketakutan menyelimuti para santri. "Berhenti kalian semua. Hahaha, serahkan uang dan harta kalian." Gertak Kebo Danu, suaranya menggema memecah keheningan hutan. Wajahnya dipenuhi tatapan serakah. Seorang pria bersorban putih yang tak lain adalah Sunan Bonang sendiri melangkah maju dengan tenang. "Kami hanya membawa gamelan," jawab beliau, suaranya sejuk membelah ketegangan. Kebo Danu tertawa mengejek, suaranya seperti guntur. "Penampilan kalian bukan wiyaga. Jangan coba-coba membohongiku. Mainkan gamelan itu. Kalau kalian bohong, bukan hanya harta, tetapi nyawa kalian juga akan kami cabut." Ancamnya, tangannya sudah memegang senjata. Tanpa gentar, Sunan Bonang mengisyaratkan para santrinya. Dengan gemetar, rombongan itu mulai memainkan alat musik bonang, salah satu instrumen utama gamelan. Melodi gamelan yang semula hanya diharapkan sebagai bukti, kini mengalun di bawah jemari sang Sunan. Dan kemudian, Sunan Bonang sendiri melantunkan sebuah suluk dalam Macapat, sebuah tembang yang merdu namun memiliki daya magis yang tak terlukiskan. "Ana kidung rumekso ing wengi, teguh hayu, luputo ing loro, luputo bilai kabeh, jim setan datan purun, paneluhan tan anawani." Suluk itu yang berisi pesan-pesan tasawuhan mendalam tentang perlindungan ilahi dan ketenangan jiwa mengalun begitu merdu, menembus sunyi malam. Setiap baitnya seolah adalah bisikan surgawi, dan di luar dugaan, tembang itu tidak hanya menggetarkan pepohonan, tetapi juga menggetarkan hati para garong. Kaki Kebo Danu yang semula kokoh berdiri penuh ancaman, seketika lemas, tubuhnya mendelosor, ambruk ke tanah seolah tak bertulang, seperti dihantam kekuatan gaib. "Ampun, ampun, hentikan tembang kalian!" teriak Kebo Danu. Suaranya kini dipenuhi kepanikan, seolah tercekik oleh kekuatan tak kasat mata. Namun, musik terus dimainkan dan tembang terus mengalun. Sunan Bonang menatap Kebo Danu dengan mata penuh ketenangan. "Tidak ada yang salah dengan tembang ini," kata beliau. "Kalian mungkin punya banyak niat buruk dalam hidup, dan kini hati kalian gelisah." "Saya nyerah, saya nurut perintah Kisanak," kata Kebo Danu. Tubuhnya menggeliat-geliat di atas tanah seperti cacing kepanasan, tak sanggup menahan getaran spiritual yang memukul sanubarinya. Barulah kemudian musik dihentikan. Kebo Danu menarik napas lega, seolah baru saja terbebas dari siksaan yang tak terlihat. Dengan tubuh yang masih lemah, dia bersimpuh di hadapan Sunan Bonang. Air mata mengalir di pipinya. "Saya mohon Kisanak," ucapnya lirih. "Bersediakah Kisanak menjadi guru saya, membimbing jalan hidup saya?" Sunan Bonang tersenyum tulus. Beliau kemudian memperkenalkan diri sebagai sesuhunan dari Bonang, sebuah desa di perbatasan Rembang dan Tuban yang para santrinya lebih mudah menyebutnya Sunan Bonang. Tak ada sedikit pun dendam di wajah beliau. Dengan tangan terbuka, Sunan Bonang menerima Kebo Danu dan seluruh gerombolan perampoknya, membimbing mereka untuk mendekatkan diri kepada agama Islam. Sejak saat itu, Kebo Danu bukan lagi raja hutan yang bengis, melainkan menjadi pengikut setia dan santri yang taat, berkat kekuatan tembang dan kelembutan dakwah Sunan Bonang. Dari kisah ini, kita dapat mengambil teladan betapa perjalanan dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan seni. Jika kita memiliki kemampuan dalam seni, alangkah indahnya jika dikembangkan ke arah yang positif menjadi jalan untuk mendakwahkan Islam, sehingga hal itu akan mendatangkan pahala dan menjadi syiar yang abadi. Kisah lain yang tak kalah menakjubkan adalah pertemuan Sunan Bonang dengan seorang Brahmana sakti dari India. Brahmana ini, dengan reputasinya yang gemilang, telah berlayar jauh melintasi samudra, berlabuh di Tuban. Tujuannya adalah menantang Sunan Bonang untuk mengadu kesaktian dan berdebat mengenai masalah keagamaan, meyakini bahwa ilmunya tak tertandingi. Namun, dalam perjalanan lautnya yang panjang, nasib berkata lain. Perahu yang ditumpanginya dihantam badai dahsyat, terbalik, dan semua kitab-kitab referensi berharga yang hendak ia gunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang tenggelam ke dasar laut, hilang ditelan ombak.
Walaupun ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, hatinya dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Di tepi pantai Tuban, dengan pakaian basah dan hati hancur, mereka melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan tenang di bibir pantai, sembari memegang tongkat. Aura kedamaian memancar dari sosoknya. Mereka menghentikan lelaki itu, berharap menemukan seseorang yang bisa memberi petunjuk. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkahnya, menancapkan tongkatnya ke pasir pantai. "Saya datang dari India," kata sang Brahmana, "hendak mencari seorang ulama besar bernama Sunan Bonang." "Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang?" tanya lelaki berjubah putih itu, suaranya ramah. "Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan," jawab sang Brahmana dengan nada penuh sesal. "Tapi sayang sekali, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut." Tanpa banyak bicara, lelaki itu mencabut tongkatnya yang menancap di pasir pantai. Dan apa yang terjadi sungguh di luar akal sehat. Dari lubang bekas tongkat itu, mendadak tersembur air laut yang jernih, membawa serta semua kitab-kitab yang hilang ditelan badai. Kitab-kitab itu muncul ke permukaan, seolah-olah laut sengaja menyerahkannya kembali. "Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut?" tanya lelaki berjubah putih itu dengan senyum tipis. Sang Brahmana dan para pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu dengan mata terbelalak. Tak ada keraguan sedikit pun, itu benar-benar milik mereka. Hati sang Brahmana berdebar kencang, sebuah firasat kuat mulai menyelimuti benaknya. Ia mulai menduga-duga, siapa sebenarnya lelaki luar biasa ini? "Apakah nama daerah tempat saya terdampar ini?" tanya sang Brahmana, suaranya bergetar. "Tuan berada di pantai Tuban," jawab lelaki itu. Serta-merta, sang Brahmana dan para pengikutnya menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki berjubah putih itu. Mereka tak lagi meragukan. Tak ada orang sakti berilmu tinggi yang dapat melakukan mujizat seperti ini di kota Tuban, selain Sunan Bonang sendiri. Niatnya untuk menantang Sunan Bonang adu kesaktian dan berdebat tentang agama pupus sudah, berganti dengan rasa takjub dan kekaguman yang mendalam. Sang Brahmana tidak jadi melaksanakan niatnya semula, malah kemudian ia berguru kepada Sunan Bonang dan menjadi pengikutnya yang setia, menemukan kebenaran sejati bukan dari adu argumentasi, melainkan dari mujizat dan kebijaksanaan seorang wali. Dua kisah ini, seperti cerminan cemerlang, menunjukkan betapa Sunan Bonang adalah perpaduan sempurna antara spiritualitas mendalam, kearifan budaya, dan karomah ilahi. Ia tak hanya seorang guru agama, melainkan juga seorang pembuat mujizat yang hatinya dipenuhi cinta dan kebijaksanaan, siap membimbing siapa saja yang datang kepadanya dengan cara yang paling menyentuh dan tak terlupakan. Setelah menelusuri kisah-kisah teladan dan strategi dakwah Sunan Bonang yang begitu mendalam, kini mari kita selami jejak-jejak nyata yang beliau tinggalkan, warisan tak ternilai yang masih bergaung hingga kini. Raden Makdum Ibrahim, Sang Sunan Bonang, bukan hanya seorang penyebar agama, melainkan seorang budayawan, sastrawan, arsitek spiritual, dan filsuf yang karyanya mengukir sejarah Islam di Indonesia. Peninggalan-peninggalan beliau adalah bukti kejeniusan dan visi jangka panjangnya. Di antaranya ada Suluk Wujil, perenungan di tengah peralihan zaman. Dari sekian banyak suluk yang diciptakan Sunan Bonang, Suluk Wujil adalah yang paling masyhur, dinamai dari salah satu cantrik setianya yang bernama Wujil. Karya ini adalah sebuah cerminan atas suasana pelik transisi dari era Hindu ke Islam di tanah Jawa. Bayangkan, sebuah zaman di mana kerajaan Majapahit, adidaya terakhir di Jawa, runtuh perlahan digantikan oleh Kesultanan Demak yang berlandaskan Islam. Suluk Wujil menggambarkan pergolakan budaya, politik, sastra, intelektual, dan kepercayaan yang luar biasa pada masa itu. Di balik latar peralihan zaman, suluk ini juga menjadi gerbang menuju perenungan ilmu sufi yang mendalam, membahas konsep ketuhanan dan segala perbendaharaannya. Konon, suluk ini lahir dari keinginan tulus Wujil Kinasih untuk menyelami seluk-beluk agama hingga ke rahasia yang paling mendalam.
Kandungan maknanya begitu fundamental tentang pengenalan diri sendiri, hakikat dari sebuah niat, dan esensi sejati dari tujuan orang beribadah. Sebuah mahakarya yang menuntun jiwa untuk kembali kepada fitrahnya. Lalu ada suluk gentur atau suluk bentur, jalan menuju kesempurnaan sufi. Suluk gentur atau suluk bentur adalah peta jalan bagi para pencari kebenaran, sebuah panduan untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam tarikat sufi. Syair yang panjang ini ditulis dalam tembang Wirangrong, sebuah bentuk puisi yang mengalir indah. Kata gentur atau bentur sendiri bermakna lengkap atau sempurna, meskipun banyak yang mengartikannya sebagai semangat dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Inti dari suluk ini adalah penjelasan tentang syahadat daim qaim dan fana ruh idafi. Syahadat daim qaim adalah anugerah ilahi yang memungkinkan seseorang menyaksikan kesatuan dengan kehendak Allah. Ini adalah penyaksikan yang melampaui batas waktu, syahadat sebelum terlahir di dunia, syahadat ketika memeluk Islam, dan syahadat abadi yang diucapkan oleh para nabi, wali, dan mukmin sejati. Sementara itu, fana ruh idafi adalah pembuktian atas ayat Al-Quran 28:88 yang menggetarkan. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Sebuah ajaran tentang peleburan diri dalam kebesaran ilahi. Sebuah permata lain dari karya Sunan Bonang yang tersimpan di Universitas Leiden, Belanda adalah Gita Suluk Latri. Suluk ini melukiskan perasaan seorang hamba yang gelisah menanti kedatangan sang kekasih, yaitu Tuhan. Semakin larut malam, semakin dalam pula kegelisahan dan kerinduan dan terusik mengoyak-ngoyak jiwa. Namun, begitu sang kekasih tiba, segala gundah gulana lenyap, terganti dengan kehusyukan dan kelupaan akan segalanya, kecuali wajah ilahi. Akhirnya, sang hamba hanyut terbawa ombak menuju lautan wujud yang tak terhingga, melebur dalam samudra kasih Tuhan. Lalu ada suluk khalifah, jejak perjuangan Wali Songo. Suluk khalifah adalah seperti catatan sejarah rohani, sebuah epik yang menggambarkan perjuangan heroik Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dalam syair-syairnya tersimpan kisah-kisah spiritual tentang bagaimana para wali Allah dengan bijaksana membimbing seseorang untuk memeluk Islam. Suluk ini juga mengabadikan perjalanan riadoh Sunan Bonang di Pasai, Aceh, serta kisah perjalanan hajinya, sebuah napaktila spiritual yang memperkaya khazanah keislaman beliau. Suluk Jebeng, mengenal diri, mengenal Tuhan. Dikenal dalam tembang Dandang Gula, suluk jebeng dinamai dari istilah untuk seorang pemuda yang dihormati karena ketekunannya dalam menuntut yurmo. Suluk ini dimulai dengan sebuah percakapan mendalam tentang pembentukan khalifah di muka bumi dan pentingnya pengenalan hakikat diri sebagai upaya untuk menapaki jalan kebenaran. Puncak dari suluk ini adalah penggambaran tentang penyatuan manusia dengan Tuhannya, diibaratkan seperti gema dan suara yang harus saling mengenal, menunjukkan keesaan dan kedekatan hamba dengan penciptanya. Gita Suluk Wali, hati adalah kediaman Allah. Gita Suluk Wali adalah kumpulan lirik puisi yang memikat, menggambarkan kedahsyatan cinta ilahi. Dalam syair-syairnya, hati seseorang digambarkan akan hanyut dalam perasaan cinta yang membara, laksana terhanyut dalam air laut yang pasang, atau hangus terbakar oleh api kerinduan. Di akhir baitnya, Sunan Bonang mengukir sebuah pepatah sufi yang masyhur, Qalb al-Mutmin Bait Allah, yang berarti hati seorang hamba mukmin adalah tempat kediaman Allah. Sebuah pesan universal tentang pentingnya menjaga kesucian hati sebagai wadah cahaya ilahi. Tembang-tembang legendaris, Tombo Ati dan Durma. Karya-karya Sunan Bonang tak terbatas pada suluk-suluk rumit. Beliau juga adalah pencipta tembang-tembang yang hingga kini terus berkumandang merdu di tengah masyarakat. Siapa yang tak kenal Tombo Ati, obat hati? Tembang ini dengan liriknya yang sederhana namun penuh hikmah telah menjadi ikon spiritual yang dipopulerkan lintas generasi.
Selain itu, Sunan Bonang juga menciptakan tembang Durma yang ia sebut harimau. Uniknya, harimau di sini bukan merujuk pada binatang buas, melainkan lambang dari 4 nafsu manusia yang harus dikenalikan, yaitu nafsu angkara, kemarahan, nafsu mudah marah atau berangasan, nafsu birahi, dan nafsu keagamaan yang harus dibimbing ke arah kebenaran dan kejujuran. Sebuah ajaran etika yang dikemas dalam bentuk tembang yang indah. Sumur Serumbung, keajaiban di Tuban. Di Kelurahan Sidomulyo, Tuban, sekitar 500 meter dari kompleks makam Sunan Bonang, terdapat sebuah fenomena alam yang masih menjadi misteri. Sumur Serumbung airnya tawar dan menyegarkan, sebuah keunikan mengingat lokasinya yang dekat dengan pantai. Legenda lokal mengisahkan, sumur ini tercipta berkat karomah Sunan Bonang. Kisahnya mirip dengan pertemuan beliau dengan Brahmana dari India yang hendak mengadu kesaktian, Sakyakirti. Setelah kapal Sakyakirti dihantam badai dan ia terdampar di pantai, ia bertemu dengan Sunan Bonang. Tanpa banyak bicara, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari bekas tancapan itulah air tawar menyembur membentuk sumur serumbung, sebuah simbol kekuatan spiritual yang menaklukkan alam. Masjid Agung Demak, mahakarya para wali. Sunan Bonang tak hanya meninggalkan karya sastra, tetapi juga arsitektur. Beliau adalah salah satu dari 4 wali agung bersama Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga yang berperan krusial dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Peran keempatnya, sebagaimana dicatat oleh Abu Bakar tahun 1955, terlihat dari pembuatan tiang penyangga masjid yang legendaris disebut Soko Guru. Sunan Bonang bertanggung jawab atas pembuatan Soko Guru di sisi barat daya, yaitu tiang yang menopang kubah peradaban Islam di Jawa. Di atas bukit tepi pantai Binangun, Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Rembang, tersembunyi sebuah petilasan yang selalu ramai dikunjungi peziarah, Pasujudan Sunan Bonang. Situs ini berjarak sekitar 17 km dari kota Rembang, berupa 4 batu andesit berpermukaan datar yang kini ditempatkan di dalam musola. Salah satu batu yang terbesar dipercaya sebagai Pasujudan Sunan Bonang, yaitu alas tempat beliau bersujud saat sholat. Sebuah tempat yang menjadi saksi bisu kehusyukan dan kedekatan beliau dengan ilahi. Pohon Kalpataru, simbol kerukunan antar umat. Di kompleks makam Sunan Bonang, dulunya berdiri sebuah benda bersejarah yang luar biasa. Pohon Kalpataru. Awalnya berfungsi sebagai tiang penyangga pendopo makam. Benda ini kemudian dipindahkan ke museum sekitar tahun 1984. Keunikannya terletak pada materialnya. Kayu jati utuh tanpa sambungan, diukir dengan detail yang memukau. Secara harfiah, Kalpataru berarti pohon keinginan atau pengharapan, bahkan diyakini dapat mengabulkan segala keinginan pemujanya. Namun lebih dari sekedar mitos, pohon berukir ini adalah penggambaran kerukunan umat beragama pada masa Sunan Bonang. Di sana tergambar harmoni Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan damai. Kalpataru menjadi simbol toleransi dan akulturasi yang menjadi inti dakwah Sunan Bonang, sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada sekedar pohon, melainkan sebuah filosofi hidup yang abadi. Dari suluk hingga masjid, dari tembang hingga sumur, Sunan Bonang telah meninggalkan jejak-jejak yang tak terhapuskan dalam mozaik sejarah Nusantara. Karya-karya dan peninggalannya bukan sekedar artefak, melainkan cerminan dari jiwa seorang wali yang luar biasa, yang terus menginspirasi dan membimbing umat hingga detik ini.